Baiklah, untuk mempersingkat waktu, kami persilahkan sambutan Pak Peter untuk dalam rangka perkenalan silaturahim sekaligus menyerahkan tanda anggota Inkindo 2015. Kami persilahkan Pak Peter. Berdiri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu sekalian. Ibunya satu, dua ya. Ibunya dua. Karena kalau sedikit yang datang nih, berapa juga? 50 ya. Oh iya, nggak apa-apa. Memang bertahap, ada tradisi baru di Indo DKI supaya Bapak Ibu sekalian paling tidak pernah sekali untuk kenal dengan kantor Bapak. Ini rumah Bapak semua ini. Karena rumah ini tentunya dibiayai oleh anggota. Satu itu. Yang kedua, kita juga ingin mendata anggota Pak. Karena selama ini dari 900 anggota kita ada 200 surat yang tidak pernah sampai Pak. 200 surat itu kalau kita ngirim undangan, ada acara Inkindo, ada macam-macam, tidak pernah sampai ke mereka. Oke lah Bapak Ibu mungkin ada yang tidak punya kantor tapi nitip mungkin alamat karena masalah domisili. Kita pahami itu. Tapi nanti pada hari ini saya minta memberikan alamat surat menyurat sehingga surat itu sampai ke Bapak Ibu. Karena sangat menguntungkan Bapak Ibu kalau menerima surat karena banyak informasi yang kita berikan untuk anggota. Mungkin alamat itu kita pandang penting karena banyak informasi yang kita berikan anggota, baik itu perlindungan anggota, mungkin advokasi, mungkin ada seminar, mungkin ada pelatihan yang kadang-kadang Bapak perlukan tapi tidak sampai ke infonya ke Bapak-Bapak kan. Selamat siang Pak. Kita batas ini sampai jam berapa Pak? Sampai jam 4 maksimal ya, maksimal. Saya tidak ingin rapat banyak waktu karena saya tahu mungkin Bapak Ibu sekalian juga banyak acara. Mbak. Yang ketiga adalah saya harapkan Bapak Ibu semua ikut milis Inkindo DKI. Nanti kita cek, kita minta nama email Bapak supaya karena di milis Inkindo DKI sekarang Pak, kita mengekspos semua pengumuman baik peluang proyek, informasi tentang seminar, informasi tentang pelatihan. Kalau Bapak Ibu tidak tahu sebagai dirut dari perusahaan itu, mungkin Bapak Ibu ketinggalan. Proyek-proyek loan semua sedang kita upload. Mungkin ada kerjasama, ada pelatihan yang kita lakukan. Besok kita melakukan untuk BPJS ya katanya. BPJS apa? Sosialisasi untuk BPJS. Kan setiap nanti 2015 ini Bapak kalau di atas 10 orang wajib mempunyai kartu BPJS. Kita memberikan gratis sosialisasi BPJS. Nanti kita adakan seminar tentang arbitrase, tentang masalah hukum. Kita sering terlibat masalah hukum, masalah kontrak di Untar. Nanti insya Allah kita akan lakukan. Di tanggal 5 Februari kita melakukan donor darah. Bapak Ibu sekalian yang mau donor darah, monggo. Kita siapkan waktu. Kita kerjasama dengan DPR pusat untuk mempersiapkan untuk melakukan itu. Nah, di samping kita minta nanti Ibu Bapak memasukkan email Bapak. Yang ketiga alamat surat menyurat ya Pak ya. Saya mungkin Bapak alamat di KTA beda ya Pak sebenarnya. Yang penting alamat surat itu sampai. Kalau Bapak-Bapak diundang untuk Musprov Inkindo, kami mengharapkan partisipasinya karena kita melihat tren tingkat kepedulian anggota terhadap organisasi ini sangat rendah. Memang anggota organisasi ini dianggap sebagai tempat sekedar untuk mendapatkan legalitas. Memang fungsi organisasi dan pemerintah adalah melindungi anggota. Tidak ada suatu negara yang maju Pak kalau konsultannya tidak maju Pak. Bapak boleh cek negara mana yang maju konsultannya pasti maju negaranya. Nah selama ini memang negara tidak melindungi bisnis kita. Bisnis konsultan, asosiasi dan negara itu kurang melindungi. Kalau dulu Pak Edi ada penataran untuk bagi yang pemain bina marga, ada penataran untuk jalan ya. Di Pangeran juga belum ada. Sekarang tidak ada Pak. Bapak dibiarin sendiri berjuang, berantem sendiri, berjuang sendiri untuk mendapatkan hidup. Nah inilah fungsinya asosiasi adalah melindungi Bapak. Bapak tersangkut masalah hukum, lapor kepada kami. Kami punya badan advokasi yang membela Bapak, yang melindungi. Yang
yang akan melindungi Bapak. Bapak punya permasalahan di kontrak, hubungi kami. Bapak mempunyai penawaran yang ada teman Bapak membantu billing rate, Bapak lapor kepada kami. Inkido menerbitkan standar billing rate minimum. Mungkin pemain PU sudah pernah membuat lihat standar billing rate maksimum yang dibuat oleh Pak Menteri Joko Widodo dulu. Kita mengharapkan di 2015 ada kompetisi yang sehat. Kalau ada anggota yang menawar rendah, di bawah 80%, lapor kepada kami, sehingga kami bisa memanggil mereka, sehingga ada iklim yang sehat di kita. Kalau selama ini kita mau dapatkan proyek, ada yang saya dengar nawar 60%, ya gimana kita bisa maju? Memang ini lingkaran setan antara billing rate yang rendah, fee yang besar, dan segalanya. Kita mulai mengurai benang kusut ini untuk belajar. Mungkin kalau ada nanti kita di Munassus kita menerbitkan kode etik bagi perusahaan-perusahaan yang menawar rendah, akan kita suspend KTA-nya, kita tahan KTA-nya, Pak. Sehingga ada kesamaan, jangan seenaknya menawar. Karena selama ini kalau kita sendiri tidak menghargai jasa kita, ya kita tidak akan dihargai oleh orang. Memang persaingan usaha ini kan perusahaan, artinya bisnis. Tapi ada etika, makanya setiap anggota baru di Inkido DKI, saya minta ke Pak Yudi dan Bu Erna harus ikut penataan kode etik, supaya mereka tahu bahwa bisnis konsultan adalah bisnis etika, seperti bisnis dokter yang harus kita sama-sama memahami bahwa etika profesi konsultan adalah etika yang luhur. Kalau Profesor kami malahan kemarin saya seminar sangat ekstrim ngomong begini, kalau mau kaya nggak usah masuk konsultan, tapi kalau jadi konsultan kita juga tidak akan miskin. Jadi ya pamilnya gitu. Jadi kalau mau kaya nggak usah kerja di konsultan, tapi kalau kita kerja di konsultan kita tidak juga akan miskin. Kita sekarang anggotanya tercatat hampir berapa ini? 1.600, yang aktif sekitar 900. 1.600, Bapak Ibu sekalian, 60%-nya kecil, Pak. Yang 60% mungkin tidak tahu kantor DPP, mungkin kayak Bapak Ibu sekalian. Di era kepemimpinan saya ingin ini menjadi rumah Bapak Ibu sekalian. Ini rumah Bapak boleh datang ke sini anytime. Nanti saya kasih nomor handphone saya, nomor BB saya. Bapak boleh komplain ke saya, boleh memberi masukan ke saya anytime. Handphone saya terbuka 24 jam. Sehingga ada hubungan kita. Jadi saya pengurus bisa membawahi Bapak Ibu sekalian, bisa membela Bapak Ibu sekalian, bisa mendekatkan Bapak Ibu sekalian dengan klien, sehingga ada peluang Bapak Ibu untuk bisnis. Saya selama ini Pak Peter kesulitan untuk cari modal. Kita punya saluran untuk dengan BRI untuk memberikan pinjaman tanpa kolateral, tanpa jaminan. Saya nasabah BRI, saya punya plafon hampir 20 miliar di BRI tanpa jaminan. Begitu kontrak saya dapat, saya masukin kena bunga 12%, paling banyak 13%. Bapak Ibu pinjam di luar, mungkin bunganya 1 bulan 2%, 3% yang terjadi. Inilah gunanya asosiasi, bagaimana kita melindungi anggota dan memberikan servis pada anggota. Karena kita hidup, organisasi hidup ini karena Bapak Ibu sekalian. Walaupun kami semua ini tidak dapat gaji, tapi ada partisipasi. Nah, di pengurusan saya ini, bagi Bapak Ibu sekalian, kalau pengurus Dewan DPPA, Dewan Pimpinan Pengurus Harian sudah lengkap. Tapi DPPA kalau Bapak Ibu sekalian mau, benar-benar mau, kita siapkan slot. Nanti lapor Pak Yudi, Pak Sekretaris. Pak, saya mau di DPPA untuk membantu Inkido. Saya ahli di bidang ini, komite ini, saya ahli, saya pemain di perdagangan, saya pemain di perikanan. Monggo kita sama-sama. Saya belum kenalkan Pak Bambang Kucoro, itu bendahara kita, Pak, yang sebenarnya itu, yang gagah ini, Pak Haji Bambang Kucoro, baru pulang haji tahun kemarin. Nah, beliau yang mengatur organisasi dan bidang keuangan. Pak Safrinal ini bagian keanggotaan. Kita membuat database saja susahnya setengah mati. Membuat di samping itu nanti saya minta WR membagikan satu form, isi nama, alamat, email, PIN BB, mungkin lain yang bisa kita hubungi. Terus juga saya minta Bapak memberikan usulan kepada kami 2 kegiatan dalam 4 tahun ini yang Bapak kira-kira penting menurut Bapak. Saya ingin Pak Peter kegiatan saya tahun 2000 ini jalan-jalan ke
Cina, ya, tulis saja gitu Pak ya. Artinya gitu, bebas Bapak tulis. Saya pingin masalah pajak, kalau bicara sana saya kurang masalah pajak. Saya pingin masalah kredit. Saya pingin Indo DKI itu mau sekali-sekali mengundang kita ngopi-ngopi, tulis di situ Pak. Baik kegiatan satu yang bersifat formal, mungkin informal, dan saya kasih satu kolom adalah saran-saran untuk perbaikan kami. Kita bukan malaikat yang jalannya lurus seperti mereka, tapi kami adalah manusia yang tak luput dari kesalahan. Monggo Bapak berikan saran, mau yang keras, mau yang lemah, mau yang bulan saya orang Lombok, jadi kalau mau straight to the point silahkan. Jadi saya bukan orang Jawa, ini orang Jakarta, Pak Sabrina benar, Palembang, jadi silahkan. Kecuali Pak Bima Muncoro dari Jawa, dia adalah satu membantu. Ini Pak Andi di bapak kita. Ini Andi direkam ini dia. Rekam Pak. Kita rekam, saya upload di YouTube. Bapak silahkan mau lihat besok-besok. Jadi besok bisa Bapak mengkritik saya. Oh Pak Peter dulu ngomong gini, kalau tidak bunyi, silahkan Bapak. Kita tidak apa-apa karena ini adalah organisasi kita, dari kita untuk kita dan oleh kita. Di samping itu di era pengurusan saya ini, saya ingin mendekatkan Bapak Ibu sekalian dengan klien Pak. Bapak kesulitan berhubungan dengan klien, Bapak kurang dekat dengan klien. Kita mau mengadakan audiensi seluruh departemen yang anak. Mungkin Bapak juga disarankan saya mau ikut di audiensi di departemen ini, silakan Bapak tulis sehingga kita bisa memetakan Bapak mau di mana. Bapak mungkin bukan pemain di kelautan, tapi saya ingin di situ saya punya teman ahli kelautan yang saya akan membuat SBU kelautan. Monggo silakan, nanti kita mengatur. Mungkin tidak semua terakomodasi, tapi paling tidak ada wakil-wakil daripada Bapak Ibu sekalian yang mengikuti kita audiensi. Di samping itu juga Indo DKI sekarang ingin lebih dekat dengan media Pak. Mungkin Bapak Ibu sekalian punya teman media, Bapak tulis saran, Pak Peter saya punya teman wartawan Tempo, hubungi ini nanti saya akan bantu. Alhamdulillah banget bagi kami. Karena kalau saya, Pak Peter dari mana? Inkido itu apa? Ikatan karate ya. Mungkin Indonesia ada ikatan karate, gimana kita bisa berkembang ya. Tidak tahu Inkido apa. Mungkin Bapak juga pernah mengalaminya. Inkido itu apa? Apalagi departemen yang baru. Ini apa ya Pak ini? Karena memang tidak ada image yang baik, tidak ada. Kalau orang ngomong ID kata dokter Indonesia semua orang tahu. Persadi kalau persatuan ini atau apa persatuan advokat semua orang tahu. Tapi kalau persatuan konsultan boro-boro orang tahu, dipikir mungkin proyek ikatan dari mana. Nah itu yang akan kita akan membuat mendekatkan kita dengan media sehingga konsultan itu menjadi terkenal. Kalau menjadi terkenal, minimal dia menjadi partner. Harusnya konsultan adalah partner dari pemerintah untuk membangun suatu bangsa. Karena kemajuan suatu bangsa pasti didukung oleh kemajuan konsultannya. Tanpa kemajuan konsultan, tidak ada bangsa yang akan bisa besar dengan tanpa kemajuan konsultan. Dan tentunya Bapak Ibu, saya tahu berjuang juga untuk mendapatkan pekerjaan. Monggo, ini rumah Bapak Ibu, kita membuka peluang untuk Bapak Ibu. Semakin Bapak Ibu sering ke sini, semakin Bapak Ibu sering melihat rilis Inkido, semakin banyak peluang Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu nanti di kita punya majalah, nanti kita akan buat majalah. Mungkin Bapak Ibu pernah dulu bulutin, namanya kita akan buat jadi majalah. Majalah itu akan berisikan mungkin info project juga, mungkin peluang karir. Kita Pak Safrinal perusahaannya membutuhkan tenaga apa, akan kita posting di sana, semacam iklan garis, semacam. Mungkin Bapak Ibu sekalian punya proyek yang bisa diekspos supaya perusahaan Bapak menjadi maju. Bapak ajukan ke kami, Pak perusahaan saya mengerjakan supervisi lapangan terbang sepinggan, atau Pak perusahaan saya mengerjakan supervisi jembatan ini, atau apa, bukan harus supervisi aja Pak, perusahaan saya jago di bidang ini, mau saya ekspos di majalah, boleh datang? Boleh, karena ini majalah Bapak. Siapa saja, siapapun boleh masuk, tapi sesuai dengan kriteria kita. Yang artinya tidak semua mungkin yang kita masukkan. Yang kita masukkan adalah yang sangat-sangat berprestasi. Karena majalah ini, kalau dulu internal, akan kita sebar ke, sekarang Bapak departemen 33, 32, seluruh departemen dan pemerintahan, sehingga menjadi ekspos bagi Bapak Ibu sekalian untuk
promosi Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu sekalian juga bisa memasang iklan di sana, perusahaan Bapak memasang iklan Ibu untuk mendapatkan promosi. Hal-hal itu, di samping itu juga kita mengharapkan ada 2 usulan konkret dari Bapak Ibu sekalian nanti di Bu Erna ya, sudah disiapin formnya? Satu, minimal 2, Bapak mau 4, ya mungkin menurut saya 4 cukup, jangan terlalu banyak-banyak, bingung saya juga, 2 sampai 4 lah. Nanti kita akan kelompokkan usulan-usulan Bapak, dan kami mengharapkan Bapak yang menjadi orang yang terdepan di usulan itu. Contohnya, kami sekarang untuk kegiatan maritim dan infrastruktur maju kok, Inkido DKI tidak mulai di situ. Mari kita sama-sama buat Pokja maritim dan infrastruktur. Jokowi ngomong maritim sehingga kita sudah siap mengenai bagaimana program maritim, kajian tentang maritim, usulan tentang proyek maritim. Mungkin saya tidak bergerak, itu saya banyak di non konsumsi. Mari program pemberdayaan, program pelatihan, banyak proyek-proyek yang sekarang mungkin Bapak Ibu tidak tahu bahwa proyek-proyek itu tidak terumumkan dengan baik, tidak terinformasikan ke Bapak Ibu sekalian dengan baik. Mungkin Bapak bilang, wah kita tidak main di sana, tapi seharusnya setiap konsultan punya resolusi untuk ke depan di 2015. 2015 saya ingin main di migas, tapi saya tidak bisa. SKK migas susah banget. Ya inilah rumahnya Bapak Ibu sekalian. Bapak cari informasi di sini gimana caranya supaya bisa Bapak Ibu masuk. Karena di sini banyak pemain migas yang bisa Bapak join venture sama-sama. Hal-hal itu yang perlu kita tahu. Benar juga pepatah kita bilang tak kenal tak sayang Mbak Idia. Bagaimana saya bisa join sama Bapak kalau saya tidak kenal? Bagaimana saya bisa join sama Ibu kalau saya tidak kenal? Tapi begitu kita kenal mungkin ada peluang untuk berbisnis. Karena saya tahu Bapak Ibu sekalian tentunya proyek Bapak Ibu sekalian merupakan darah dari perusahaan Bapak Ibu sekalian. Kira-kira pengantar saya, mudah-mudahan yang datang ini direktur semua, bukan ya Pak? Direktur atau dirut dari perusahaan? Ada Ya. berapa tadi yang pro apa deh? Ya artinya yang bisa memutuskan perusahaan itu. Jangan sampai saya bilang sama Bu Erna kalau yang datang kurir, juga tidak usah lah, jangan usah dia pending suruh berikutnya. Karena kita ingin menciptakan iklim yang bagus. Kami mengundang Bapak Ibu sekalian, saya meluangkan waktu di tengah kesibukan saya dan Pak Yudi dan teman-teman. Bapak juga harus siap meluangkan waktu. Karena inilah hubungan mutual yang kita ingin bina sehingga kita menjadi sama-sama besar. Saya tidak mau besar sendiri, saya ingin juga Bapak-Bapak Ibu sekalian besar. Kira-kira gambaran umum dari Inkido mungkin Bapak mengharapkan banyak. Mungkin kami cuma melakukan sedikit, tapi inilah yang kami bisa lakukan. Mari sama-sama di 2015 sampai kepemimpinan saya di 2018. Monggo, saya tidak menutup kemungkinan. Silakan Bapak memberikan usulan bagi kami. Mungkin ada kritik-kritik. Billing rate Inkido, kita punya billing rate Pak. Standar billing rate Inkido 2014. Bapak bisa minta Berna kopinya kalau aslinya ada juga. Sekali-sekali Bapak bawa, waktu Bapak ke klien Bapak bawa, Pak kami punya billing rate di pasal berapa? 62 atau 23 atau 60. Itu kalau buat HPS bisa dengan pakai billing rate asosiasi ini loh Pak, pakai billing rate kami, sehingga jangan buat billing rate 15 juta, 10 juta, Bapak itu menyalahi. Sehingga ada sosialisasi gerakan itu tidak dari kami tidak mampu karena ke situ kami tidak punya tangan kami adalah bapak-bapak. Ini loh Pak, Bapak buat billing rate yang bagus, sehingga kita juga bisa menawar yang bagus. HPS-nya tinggi, jangan orangnya 10 billing rate-nya 10 juta, lebih baik orangnya 5 billing rate-nya 30 juta. Sehingga tidak ada pemalsuan lagi, tidak ada pemalsuan CV, tidak ada pengurangan orang, tapi orangnya benar 5, yang di akhir 5, tapi billing rate-nya 40 juta. 30 juta kan lebih enak bagi Bapak Ibu sekalian. Daripada harus ngarang CV segitu banyak, belum lagi ngarang referensi. Iklim-iklim ini yang kita ingin tumbuhkan di teman-teman sekalian, sehingga kita sama-sama maju sebagai profesional. Nobody perfect, but team can be. Tidak seorang pun bisa sempurna, tapi kalau kita sebagai tim, sebagai asosiasi kita bisa. Kalau kita sebagai tim memperjuangkan. Inkido Pusat mau membuat perjuangan no commitment fee. Ya mungkin cita-cita iya, tapi faktanya kan enggak. Karena menyangkut hal-hal yang sangat kompleks.
Kita ngomong, wah Pak Peter ngomong ini, iya memang mau ngomong doang, ya bener memang ngomong doang sekarang. Tapi Bapak percaya nggak bahwa konsulan Eropa sekarang no commitment fee, zero commitment? Perusahaan asing yang masuk ke Indonesia sudah zero commitment. 5 tahun lalu saya pemain asing, itu mereka mengeluarkan fee 5% untuk tenaga ahli. Tenaga ahli mereka kan dari 200 juta ke atas lah satu minimal. Sekarang Bapak boleh cek Eropa, perusahaan Eropa sudah tidak ada yang mau mengeluarkan fee. Mereka bisa berkutat, tapi kenapa? Karena mereka bersatu. Kita tidak mungkin, ya. Tapi mungkin insya Allah mungkin 2020 akan terjadi itu. Tapi perjalanan itu kita mulai dengan satu adalah bilik yang baik dulu. Kita mau memotong siklus lingkaran setan ini dengan mencoba membuat bilik yang baik dulu. Kalau sama-sama ada yang nawar rendah, Bapak komplain, saya tahan KTA-nya, tidak saya tanda tangan. Dengan alasan yang jelas, dengan pertimbangan jelas kita panggil, ada prosedur yang kita lakukan lah. Karena itu menyalahi etika kita. Inilah yang kita mau bangun setiap, makanya saya mengharapkan Bapak Ibu sekalian, ini audiensi pertama pokoknya selama kepengurusan dari awal sampai akhir. Ini pertama kita meminta semua direktur atau yang bertanggung jawab dalam perusahaan itu untuk hadir di sini. Ini akan saya lakukan setiap secara kolektif, mudah-mudahan bermanfaat. Habis ini akan kita tanya jawab, akan dipandu oleh Pak Yudi untuk tanya jawab mengenai Inkindo dan permasalahannya dari Bapak Ibu sekalian. Karena kita akan rapat di PPL Dewan Pengurus Provinsi lengkap itu tanggal hari Rabu tanggal 13. Di situ kita memaparkan program seluruh Inkindo sampai saya selesai. Kita akan mensosialisasikan ini programnya, sehingga program-program itu kalau bisa Bapak bisa masukkan, kita juga bisa menyelipkan mungkin sebagai program unggulan. Mereka sudah membuat, saya minta dalam setiap WKU itu 2 program unggulan, 1 untuk anggota, 1 untuk lain-lain. Jadi ada 13 WKU, mungkin tiap bulan Inkindo DKI akan ada kegiatan. Cukup sekian dari saya. Akhirul kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Ya, terima kasih Pak Peter. Seperti yang disampaikan Pak Peter, mungkin kita ada diskusi yang akan dipimpin oleh Pak Yudi, Sekretaris Inkindo DKI Jakarta. Silakan Pak Yudi. Ya, baik, terima kasih Pak Bernard, Pak Peter, Pak Safrinal, Pak Bambang. Saya sedikit saja mencoba merangkum yang disampaikan oleh Pak Peter. Jadi asosiasi itu kurang lebihnya sama dengan negara. Kebijakan asosiasi itu harusnya hampir sama dengan negara. Kemana kebijakannya? Yaitu ke rakyatnya. Dan rakyatnya rakyat yang mana? Rakyat yang mayoritas. Jadi kepengurusan Pak Peter sekarang, kepengurusan kami sekarang, itu memang akan lebih, mungkin akan berusaha untuk lebih banyak, lebih cenderung ke anggota yang menengah dan kecil. Dan selama ini kan memang image yang ada di anggota itu, kalau untuk perusahaan Inkindo, udahlah itu yang besar-besar aja lah. Kami ini yang kecil-kecil, ya cuma sekedar KTA-nya sama SBU, sudahlah, udah cukup gitu. Nah sekarang ini memang ada beberapa program khusus untuk yang kecil dan menengah, termasuk mungkin nanti itu akan ada semacam temu bicara yang kecil-kecil, terus dikelompokkan nanti yang pasarnya sama, lalu masalahnya apa, khususnya mungkin kalau ada yang kecil di sini yang di Pemda DKI. Pemda DKI itu kan masih apa ya, dibandingkan kementerian itu cara bermainnya kan masih banyak yang gelapnya. Mudah-mudahan kalau secara resmi Inkindo banyak inputan dapat dari anggota mengenai prosedur-prosedur lelang yang ada di sana. Mudah-mudahan kita bisa close, apalagi zaman Pak Ahok seperti sekarang, mudah-mudahan dia sangat suka dengan keterbukaan. Ya, jadi itu. Lalu yang kedua ya keberpihakan juga terhadap praktek usaha yang tidak sehat. Jadi salah satu yang membuat kita hancur itu adalah banding-bandingan harga. Di mana-mana asosiasi itu ada sebenarnya untuk memperbaiki harga.
Asosiasi itu untuk memperbaiki harga sebenarnya, bukan untuk menghancurkan harga. Bahkan di masyarakat yang tidak terikat secara formal, saya sering ambil contoh seperti di Pasar Senen umpamanya. Di Pasar Senen kalau ada satu aja toko onderdil yang jual spare part di bawah harga yang sudah disepakati, mereka akan dikucilkan, tidak akan dikasih lagi itu spare part oleh distributor. Jadi bersainglah di servis, bersainglah di pelayanan, bersainglah di produk. Nah, rencana mungkin itu mereka saja tidak punya kode etik, tidak punya aturan main bisa menerapkan itu. Nah, mudah-mudahan kita juga bisa berjalan seperti itu. Dan semangat di Kementerian PU juga, Pak Peter kalau tidak salah ikut rapat yang terakhir, itu PU juga, Kementerian PU juga ingin supaya tidak ada banting-bantingan harga dan bersainglah di proposal yang baik. Dan kami sudah membuka diri kalau ada Bapak-bapak nanti ikut di dalam tender, dalam pelelangan, ada merasa anggota kita, teman kita yang harganya dibanting, tolong ya termasuk Perkindo, karena kami juga akan buat MOU dengan Perkindo, tolong sampaikan ke kami tertulis, nanti kami akan panggil yang bersangkutan, apa dasarnya dia bisa menawar rendah gitu. Nah, mungkin saja bisa ada menawar rendah, mungkin di tempat itu dia sudah punya alat, personilnya yang sudah ada, itu bisa saja terjadi. Jadi kan secara umum biasanya kan nggak beda jauh harusnya. Kalau yang lain 80-an atau ada yang satu nawar 65 itu kan udah ada sesuatu yang aneh. Nah, mungkin itu pengantar tambahan dari Pak Peter tadi. Silakan Bapak Ibu kalau ada yang ingin mengajukan pertanyaan. Mungkin saya ingin kenalan dulu, cepat aja nama perusahaan, di mana kasih dulu supaya saya punya gambaran, informasi singkat aja Pak. Ya. Nama saya Bapak Toto Sinto dari perusahaan PT Kita University Design, jabatan saya komisaris. Alamat Jalan Madrasah 1, nomor 6, RT 01, RT 04, Pulau Utara, Bengkulu. Kecil di mana, main di mana, banyaknya. Bapak kecil yang biasa saya punya. Oh ya, kami kecil Pak. Ya, bukan masalah. Kami bermain di kementerian. Kementerian. Iya, termasuk Bank Indonesia. Bank Indonesia. Terima kasih. Di Ciptakarya, Pak ya? Ya. Di Ciptakarya. Informasi singkat, saya juga punya saya gambaran tentang Bapak Ibu sekalian. Perencanaan dengan pengawasan dengan penelitian. Nama saya Nova dari PT Prapanca Engineering, kantor di Pasar Minggu. Kami punya di kecil untuk proyeknya swasta. Ya, nggak apa-apa ya. Ya, misalnya sini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Juliani Tanyo, PT Kreasi Cipta Konsultan, alamat Kota Timur Raya nomor 6. Jupri ini yang perusahaan PPA. Ya, biasa bermain di beberapa tempat di perhubungan, KKP, di LA, kesehatan, di beberapa tempat. Jadi nanti bisa kena poli main di sini. Kita perusahaan menengah. Saya dari IPM Chandra Prasetya. Chandra Prasetya di Mampang. Kecil, imbas kecil, lebih banyak main di KK, PU dan swasta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Pak Prapanca Mukhtar. Saya dari PT Prapanca Mukhtar Design. Sebenarnya di space kantor saya. Kami di konsultan desain interior dan banyak kami lebih banyak dari perusahaan-perusahaan swasta. Sedikit BUMN, tapi untuk pemerintah belum sampai sana. Jangan sampai sana Pak. Yang hebat itu swasta udah memperpanjang KTA loh Pak. Biasanya yang produk pemerintahan. Kalau dari swasta. Nama saya Anwar, saya
dari PT Inti Utama. Kantor saya berada di Kota Raya, Pulau Pinang. Perusahaan kita menengah dan lebih banyak bekerjasama dengan swasta. Ini surprise nih, keadaannya cukup jurusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ivan Wilanto, saya dari Desain Partners Indonesia. Desain Partners Indonesia. Kami jasa bermain di swasta. Kami adalah interior design, project management dan GPS. Kantor kami di TN Tower nanti dulu. Mungkin sebelumnya ada surat-surat sampai terus dari Indo nggak yang sudah Bapak bicara tadi ini? Surat-surat ini sampai terus, alhamdulillah. Aku pengurus ambil KTA juga? Enggak? Sekalian, oke. Perkenalan. Selamat siang, Pak Peter. Selamat siang Pak Yudi, pengurus Inti lainnya, serta bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian yang saya hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Nama saya Bung Zulkarnain dari kantor jasa penilai publik. Saya adalah anggota di Indo, juga sekaligus pengurus di Dewan di Indo DKI Jaya. Saya menjadi anggota di sini sejak tahun 2008. Itu sekian, terima kasih telah berkenan kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pemerintah di swasta. Baik, saya tambahkan proyek kami ada di swasta, ada di pemerintahan, ada di BUMN dan ada di Pemda. Terima kasih. Terima kasih ya, Praisa memang ada punya asosiasi sendiri juga ya Pak ya? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jarod Dodi dari PT Dewi Valina. Dari mana? PT Dewi Valina. Dewi Valina. Dewi Valina. Dewi Valina. Appraiser. Kebetulan kami banyak bergerak ini di bidang perkebunan. Swasta. Gitu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ruzul Daunani dari PT Upaya Konsultan, alamat di Medik Grosir, kelas grade menengah. Kami lebih banyak di kegiatan Kementerian Keuangan, hubungan sama Pemda dan swasta. Pemda DKI maksudnya Pemda DKI? Ya, Pemda DKI dan Pemda luar DKI. Terima kasih Bapak karena baru sampai, mungkin perkenalan nama, terus Bapak bergerak bidang apa, terus banyak proyek di mana. Terima kasih atas kenalkan nama kami. Bidang PNC sektor migas. Ya, saat ini proyek yang kami tangani adalah pemasangan pipa di 7 dari Tanjung Karang sampai Cirebon dan proyek perbaikan stasiun di swasta. Terima kasih Bapak, proyeknya dari swasta juga Pak ya, proyeknya dari swasta proyeknya. PGN Pak. Ya, terima kasih, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yona dari PT Bina Jakarta. Bergeraknya di bidang konsultan engineering. Seringnya dari sektor migas, lainnya bisnis swasta, antara swasta dan pemerintah. Terima kasih. Nama saya Sapri Rizal dari PT Inti Karisma Wasantara. Kantornya di Ganteng Agung. Kita berwarna kecil, lebih banyak dari swasta, lebih spesifikasinya manufaktur obat dan makanan. Terima kasih. Selamat siang, nama saya Idris. Saya dari PT Dia Putra itu. Saya pengusaha itu. Saya main di migas.
silakan dengan anggota ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf saya Bapak Mujono. Kebetulan saya KTA-nya belum terima, jadi saya masih di depan mungkin. Kayaknya sudah berbayar, tapi biasa fokus belakangan ya. Diutamakan anggota yang lain. Kebetulan saya membantu Pak Peter di Bendahara Indonesia. Demikian mungkin kata saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak di depan kosong. Bapak, ayo Pak di depan saja. Nah, silakan. Saya Wangyo, kantor Jalan Usaha Cawang bergerak di perencanaan banyak di swasta dan BUMN. Selamat sore, saya Francisco Sumantri. Saya dari PT Multi Teknik nama Prakarsa. Kami bergerak di bidang engineering dan environmental. Golongan kami menengah. Proyek kami kebanyakan EPC, landscape, dan beberapa dari departemen. Selamat sore Bapak. Nama saya Saputo Kristianto. Perusahaan kami adalah PT Gapsari Mitra Kreasi. Perlu kami sampaikan ini masih baru Pak, tahun 2008 baru berdiri. Basic kami sebelumnya saya di BUMN kontraktor, jadi salah satu direksi di BUMN kontraktor, kemudian ya pensiun masih juga, jadi dengan teman-teman mendirikan konsultan. Kebetulan salah satu direksi kami adalah salah satu dosen di perguruan tinggi di sini, jadi sekalian memberdayakan atau menampung murid-murid yang baru lulus. Kami bergerak di konsultan engineering. Proyek yang sedang kami kerjakan sekarang adalah di BUMN PT Pelindo. Jadi baik untuk gedung dan perencanaan gedung dan fasilitas kawasan di Pelindo, kemudian di Kementerian Pendidikan di beberapa kampus di desain untuk buildingnya dan laboratorium. Kemudian perusahaan swasta nutrisi, kami mendesain untuk interior, tapi untuk belakangan terus dipaksa untuk sekalian melaksanakan di laboratorium dan ofisnya. Kantor kami beralamat di BRI Popak. Jadi kebetulan saya baru, terus terang terima kasih undang hari ini karena saya baru untuk kepengurusan baru, saya direktur utamanya. Jadi saya harapkan saya bisa lebih banyak berinteraksi dengan Bapak. Kalau di belakang saya ini salah satu arsitek kami, Pak Toto Semarang. Atas sebelumnya saya mohon maaf Pak, jadi tadi Bapak menyampaikan ini sampai jam 4, tapi saya mungkin mohon izin dulu karena saya sudah ada janji dengan salah satu rektor di kampus di sini untuk perencanaan kawasan pengembangan kampus. Jadi mohon maaf sekali kalau tidak bisa. Mungkin jam 3 kami harus terima kasih Pak. Tadi ada yang baru dari kan? Oke Pak, nama saya Firman dari PT Advanced Design KKA. Kami bergerak di konsultan desain. Interior. Proyeknya swasta ada. Terima kasih. Kelas berapa dosen Bapak? Kami kelas kecil. Terima kasih. Ya, kita lanjut. Saya hafal, cuma saya lupa Bapak. Saya Pak Rial Menggoro dari PT Andal Agritanya. Ya, kami bergerak di pertanian dan pekerjaan di kelas besar. Selamat sore, saya Tati dari PT Revindo Ibu Moral. Kami bergerak di konsultan Merin dan Surveyor. Merin? Ya, Merin. Jadi pengguna jasa kami
Selamat sore, saya Musjana Bantu dari PT Pembimbing Desain Harima, bergerak di bidang jasa konsultan arsitek. Khusus arsitek. Lainnya di mana? Swasta? Swasta, BUMN sama pemerintahan. Kelasnya besar? Bagus, lumayan besar. Fokusan yang Terima kasih. Ini yang baru hadir dari 2 perusahaan atau 1 perusahaan? Oke. Nama ya, kita bikin nama, asal dulu, bergerak di bagian mana, terus saya Halis Noraini, saya dari PT Biro Klasifikasi Indonesia. DKI. Kita bergerak di bidang kapal, BUMN di Tanjung Priok. desain kapal. Survei. Baik, terima kasih Pak Masya. Saya di Baik, saya di Purwomo, Kepala Bagian Umum di PT Geraha Cipta Haribana, Jalan Raya Antasari nomor 12. Saya dipakai juga di bidang konsultan. Terima kasih. Bapak bisa lihat, ternyata kita beragam ya Pak. Ada yang di kapal, ada yang di perdagangan, ada yang di migas, ada yang di lingkungan. Itu kita diundang untuk di tim-tim di Timor Leste. Nanti Bapak yang dari lingkungan lihat Milisin Kido, nanti kita posting ada pengumuman dari Timor Leste untuk AMDAL gedung. Silakan Bapak ya ikut. Itulah gunanya kalau Bapak aktif di Milisin Kido, pasti Bapak akan terinform proyek-proyek yang ada. Nah juga saya juga ingin nanti di pengurusan saya itu bahwa untuk posting proyek loan semua, kalau APBN saya tidak posting karena Bapak pasti sudah bisa cari sendiri sesuai dengan bidangnya. Untuk proyek loan sama proyek-proyek dari BUMN yang selama ini tidak terekspos akan kita ekspos di Milisin Kido. Makanya di form itu Bapak isi email Bapak untuk bisa kita masukkan di Milis sehingga Bapak bisa berkontribusi terhadap kita dan lain-lain. Iya, saya sendiri, saya Peter Franz, perusahaan saya PT Ciri Jasa Engineering Konsultan. Kantor saya Bapak keluar ini ada gedung Soksi, itu ada ruko itu salah satu ruko yang sebelahnya Soksi itu adalah kantor saya. Handphone saya 0812 925 6674. PIN BB saya lupa nomornya. Saya kasih PIN BB saya. Kalau Bapak Ibu mau invite saya monggo. Telepon saya 0812 925 6674. 0812 925 6674. PIN BB saya 2 Alfa Echo 15369. Jadi Bapak bisa komplain, bisa memberikan saran kepada saya langsung, tidak langsung, straight to the point atau jalan melingkar, monggo. Saya membuka kesempatan di pengurusan saya untuk memberikan masukan. Karena bagaimanapun juga asosiasi profesi harus melindungi anggotanya. Kalau asosiasi profesi tidak melindungi anggotanya, rasanya kasihan, mereka bayar mahal. Katanya Bu Herti senior saya, SML Pak Peter, apa itu SML Bu? Susah, mahal, lama lagi Pak. Ya, mudah-mudahan di pengurusan kita bisa membantu Bapak untuk tidak SML sehingga bisa Bapak tercepat dengan bisa terselesaikan kebutuhan Bapak, sehingga juga kita juga berusaha di pengurusan kita dengan DPR untuk memperjuangkan kontrak langsam Pak. Kontrak langsam di pemerintah penting karena ini sering menjadi temuan kita, sehingga tidak terjadi angkatan 66 katanya, 6 bulan kerja 6 bulan diem. Nah kita memperjuangkan untuk kontrak langsam karena di Permen PU sendiri sudah ada, kita sedang memperjuangkan di Perpres yang baru akan direvisi untuk memperjuangkan kontrak langsam sehingga Bapak Ibu sekalian bisa mendapatkan beberapa kerjaan dengan eviden yang menurut saya bukan harus seperti biasa. Karena gimana juga profesi konsultan harusnya setara dengan profesi dokter. Kalau Bapak Ibu lihat rumah sakit kan Bapak bukan lihat rumah sakitnya pertama, lihat dokternya. Saya mau berobat dengan Profesor A.
Seharusnya itu terjadi di kita, tapi kita belum, ya nggak apa-apa. Kita belum usaha ke situ karena memang profesi konsultan masih tidak dilindungi oleh negara, tidak dilindungi oleh asosiasinya, sehingga profesi kita menjadi profesi nomor 2. Kalau saya bilang sama Profesor Tamin, Pak Tamin, yang masuk konsultan itu bukan KW1 lagi Pak, sekarang sudah KW5 Pak. Jadi anggota Inkindo itu yang jadi engineer, jadi bukan lulusan terbaik. Kalau dulu tahun 70-80 orang jadi konsultan itu pasti lulusan terbaik. Tapi sekarang Bapak lihat mungkin personel Bapak, perhatian saya itu lulusan KW3, KW4 jadi konsultan. Yang tidak KW1, KW2-nya sudah jadi pengacara, jadi bankir dan jadi politisi mungkin sekarang. Karena lebih menjanjikan industri saya pernah ke Malaysia, diundang konsultan Malaysia untuk mengadakan studi banding. Petronas Malaysia memprotek konsultan pribuminya, mereka disebut konsultan pribumi. Semua proyek Petronas wajib platformnya konsultan pribumi, AC-nya di belakang. Kalau kita Pertamina mana? Dan biarin kita terjun bebas. Di Malaysia konsultan saya di sana ke beberapa hari, saya lihat konsultannya sekian lantai, sekian besar. Ternyata pegawainya yang pintar-pintar orang Indonesia. Dikumpulkan orang Indonesia itu dari pegawai tetapnya mungkin berapa ratus gitu.